yang luar biasa, Pak. Oke, kita masuk ke pertanyaan dari Bapak Gunawan. Dari Pak Gunawan tadi bertanya dari pada pukul 7:34 pertanyaannya adalah bagaimana cara memberi pengertian terhadap saudara seiman yang mempunyai konsep pikir bahwa Allah itu pilih kasih dalam kaitannya dengan Allah lebih mengasihi Yakub ketimbang Esau. Ya, silakan. Ya, jadi pertama kalau kita diminta memberi orang supaya mengerti, ya, itu kembali kuasanya bukan di kita sebenarnya, ya. Karena pada saat Yesus berkata akan meminta Roh Kudus, salah satu Roh Kudus adalah memberikan pengertian, ya. Tugas Roh Kudus memberi pengertian. Jadi jangan kita berusaha dengan akal budi pikiran kita ini untuk membuat orang mengerti. Karena kalau saya mengandalkan pengertian saya, nggak bakal berhasil. Nah, itu kita akan bahas dalam roh, jiwa, dan tubuh. Ya, bagaimana orang lebih sering menggunakan pikirannya, apalagi kalau dia berpendidikan, dia berusaha meyakinkan orang dengan pengertiannya. Padahal yang kita mau sampaikan kepada orang itu adalah mengenai firman. Yang firman itu adalah bukan buatan saya gitu ya. Firman itu adalah Allah gitu loh. Jadi yang bisa membuat orang mengerti hanya Roh Kudus. Jadi saran saya yang pertama adalah sesuai dengan firman, minta pertolongan Roh Kudus, karena hanya Roh Kudus yang bisa membuat orang mengerti. Ya, makanya banyak contoh bagaimana orang tidak menerangkan firman, dia hanya membacakan firman, orang tiba-tiba yang di sana mengerti gitu loh. Merasakan kedamaian gitu ya. Tapi ada orang sudah berbusa-busa menjelaskan firman yang di sana nggak ngerti-ngerti juga gitu ya. Bedanya apa? Karena saya menggunakan akal budi pikiran saya untuk meyakinkan orang, sementara orang lain dia mengandalkan Roh Kudus. Sehingga dia hanya dengan berkata membacakan firman, Roh Kudus beri penjelasan pada orang itu. Itu satu ya. Jadi kita jangan berusaha meyakinkan orang dengan pikiran kita, harus kembali kepada Roh Kudus. Kenapa? Karena firman itu adalah Allah. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama Allah, firman itu adalah Allah sendiri. Dan Allah itu adalah roh. Maka dikatakan tulisan itu mematikan tapi roh itu menghidupkan. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk menerangkan bagaimana kok Allah kayaknya pilih-pilih kasih soal Yakub dan Esau. Tadi sudah dikatakan, sudah dijelaskan tadi dalam Roma tadi ya, yang kita sudah bahas sepanjang malam ini. Rasul Paulus justru ingin menunjukkan bahwa Allah itu punya kuasa, punya hak prerogatif. Kepada siapa Allah ingin memberikan kasih, memberikan kemurahannya, belas kasihannya, itu haknya Allah. Kepada siapa Allah tidak memberikan belas kasihan, kemurahannya, itu hak Allah. Kepada siapa dia mengeraskan hati atau tidak, itu haknya Allah. Kita justru bukan menyatakan bahwa Allah pilih kasih. Jangan kita tertarik dengan tipu iblis seolah-olah Allah pilih kasih. Saudara bisa bayangkan bagaimana tarikan iblis itu. Allah itu pilih kasih. Apakah kalimat Allah pilih kasih itu sesuatu konotasi yang positif atau negatif? Negatif. Jelas negatif. Siapa yang memandang Allah itu negatif? Nah, jadi kembali kita harus hati-hati loh terhadap pertanyaan orang atau pernyataan orang. Itu apakah benar-benar didorong oleh keinginan tahunya, atau ada satu kuasa lain yang ada di dalam hidupnya, di dalam pikirannya, di dalam hatinya, yang menggerakkan dia keluar pertanyaan yang berkonotasi negatif terhadap Allah, yang menyatakan Allah pilih kasih. Sementara saya melihatnya bukan Allah pilih kasih, Allah berdaulat. Bisa lihat nggak bagaimana kontradiktifnya? Orang yang percaya pada Allah dikatakan Allah itu berdaulat, punya kuasa. Tapi iblis dengan manisnya seolah-olah sangat humanitarian, seolah-olah sangat kemanusiaan, seolah-olah maha kasih, dikatakannya Allah pilih kasih. Bukan itu konteksnya. Yang namanya Allah maha kasih, yang namanya kasih karunia,
itu adalah tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang layak mendapat kasih Allah. Rasul Paulus mengatakan semua orang tidak benar, tidak satu pun. Karena semua orang sudah berdosa, sudah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya kita semuanya harusnya dihukum, tapi kita mendapatkan kasih. Jangan kita tertarik suruh berdasarkan kasus Esau dan kasus Yakub. Kasus itu disampaikan oleh Allah untuk menunjukkan kuasanya, bukan kasih. Dan kalau kita perhatikan baik-baik, Allah itu memberikan kata aku mengasihi Yakub, membenci Esau, itu bukan dalam bentuk arti harafiah kasih dan benci, bukan. Itu menunjukkan kontras, perbedaan, perbandingan, bahwa saya akan memberikan perlakuan yang lebih khusus kepada Yakub ketimbang Esau. Kenapa? Itu rencanaku, karena dari keturunan Yakub lah Yesus, aku akan datang ke dunia ini. Dari keturunan Yakub lah aku akan datang, bukan keturunan Esau. Dan jadi itu juga menunjukkan, jangan dikira kita ini anak sulung, maka Yesus akan datang dari situ. Tidak, itu pilihan Allah kok. Yang jelas Allah nggak mungkin datang dari dua keturunan, nggak mungkin dari Esau maksud dari Yakub. Harus ada dong pilihannya dari mana. Allah nggak mungkin dari dua-duanya kan. Karena kalau dikatakan dari Esau, nanti orang bertanya, kenapa ke Esau? Allah pilih kasih juga. Kok ke Esau, nggak ke Yakub? Harus memilih memang, Yakub atau Esau. Karena nggak mungkin dari dua-duanya Allah turun ke dunia ini. Dari keturunan siapa? Nah, dia menunjukkan dari keturunannya Yakub. Itu pun Yakub dari keturunan Ishak, bukan keturunan Ismail. Tapi dari keturunannya Ishak, Yakub dan seterusnya. Jadi sini bukan masalah pilih kasih, tapi ini menunjukkan kuasa Allah, kedaulatan Allah, dari mana Allah punya rencana akan datang ke dunia membawa keselamatan. Jadi jangan ditarik kepada pilih kasih, tidak. Ya, bukan ke situ. Itu kira-kira jawabannya, Pak. Baik. Terima kasih. Kalau ada yang menambahkan silakan. Terima kasih Pak Jo. Intinya bahwa kita mengandalkan kuat kuasa Roh Kudus. Jadi jawaban tadi saya lebih merespon adalah kuasa Roh Kudus yang akan membuka hati orang tersebut. Terima kasih Pak Jo, Tuhan berkati. Amin, amin. Terima kasih Pak Benar, benar sekali. Amin, amin, benar Pak. Saya tidak tanya, cuma kepingin menambahkan sedikit ini aja. Ya, bisa. Ya, Pak Franky. Mungkin kita kasih kesempatan kepada yang lain dulu, Pak. Oh, terus? Ya, ini masih banyak pertanyaan di chat, Pak, yang belum terkasihan, Pak. Kita harus akomodir juga. Kalau Ya. bertanya boleh. Kalau Nyebut untuk nama kamu saya. mungkin dikurangi dulu. Katanya Tuhan pilih kasih. Tidak pilih kasih kok kalian pilih kasih. Begini, Pak. Kita tidak dalam konteks ini untuk keteraturan dan kelancaran acara kita, Pak, karena kita dibatasi oleh waktu, Pak. Begitu, Pak. Dan masih ada saudara-saudara kita yang belum terakomodir pertanyaannya, Pak. Justru kita juga harus mengasihi mereka. Ya. Kalau Pak Franky mau menanya, nanti Pak Franky kan tahu nomor telepon saya. Silakan Pak, kita telepon-teleponan Pak. Masih banyak waktu. Tapi kasih kesempatan ke ratusan orang ini yang masih bertanya Pak ya. Setuju. Ya, baik. Oke. Ya.